Shalom, jemaat yang terkasih. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada beberapa kebiasaan waktu kita biasanya mendengar khotbah. Mungkin itu di kebaktian atau persekutuan. Ada yang suka mendengar khotbah itu penuh dengan ilustrasi dan humor-humor yang membuat kita bisa tertawa dan terhibur. Ada juga yang mungkin menyukai khotbah yang diiringi dengan alunan musik yang membuat kita bisa terhanyut di dalam perasaannya. Tapi sebenarnya apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Karena mendengar dan mengerti itu adalah dua hal yang berbeda. Tidak selalu orang yang mendengar akan memahami apa yang dia telah dengar. Apalagi waktu kita mendengar tentang firman Tuhan yang dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan surat Roma pasal 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel, ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menegaskan dalam perikop yang baru saja kita baca tentang kegagalan Israel. Tetapi juga keberhasilan bangsa-bangsa lain dan kebebalan yang terus berulang kali terjadi dalam sejarah pertumbuhan kekristenan di kota Roma. Ada dua hal yang Paulus tekankan di sini, yaitu yang pertama, tidak semua orang menerima kabar baik. Dan yang kedua, ada mereka yang mendengar tetapi tidak merespon. Padahal Paulus menjelaskan iman itu tumbuh dari mendengarkan pemberitaan tentang Kristus. Jadi bangsa Israel itu telah mendengar firman yang telah disampaikan Allah melalui para nabi. Bukan hanya satu kali saja, bahkan berulang-ulang kali di dalam sejarah. Nah, permasalahannya bukan mereka sudah mendengar atau belum, tetapi apakah mereka menanggapinya, meresponinya, mengerti atau tidak. Nah, Allah sudah berfirman kepada mereka melalui perantara Nabi Musa sampai Nabi Yesaya. Namun sekali lagi sejarah membuktikan bahwa mereka menjadi bangsa yang seringkali tidak taat dan suka membantah. Bahkan akibat dari kedegilan hati mereka, Tuhan itu menghukum bangsa Israel. Nah, belajar dari sejarah bangsa Israel, Paulus mengingatkan kepada pembacanya bahwa mendengar saja tidak cukup. Nah, diperlukan sikap hati yang mendengar setiap kali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 22, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Nah, itulah tujuan daripada pemberitaan Injil Kristus, yaitu mengenal Allah dan memahami segala firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Allah ingin bahwa umatnya itu melakukan firman dengan hati yang mengasihi dan mentaati Tuhan. Nah, Paulus di sini menegaskan bagaimana Allah berkuasa membangkitkan kecemburuan bangsa Israel dan amarahnya ketika Tuhan itu mengalihkan anugerahnya kepada bangsa-bangsa lain yang lebih siap untuk mendengar dan memahami. Saudara, pengajaran Paulus hari ini menjadi peringatan bagi kita. Kita bisa mengintrospeksi diri, apakah kita masih menjadi orang percaya yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Allah menghendaki sekali lagi iman itu timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Bacalah firman Tuhan dengan setia, dengar dan lakukanlah. Putuskanlah setiap hari mungkin kau membaca satu perikop, satu bagian firman Tuhan secara pribadi dan mendengar Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Berdoa supaya kita selalu siap mendengarnya sebagai hati, sebagai seorang hamba,
sehingga pengajarannya, firman-Nya itu menegur, mengingatkan kita, dan menuntun kita di dalam kebenaran. Dengarlah dan lakukanlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang kami kasihi, betapa seringkali kami membaca, mendengar, tetapi itu kami lupakan dengan sekejap dan kami tidak diubahkan dari kebenaran. Kami hari ini belajar bahwa iman yang bertumbuh itu adalah dari mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mengaplikasikan kebenaran itu. Dan itulah yang mengubahkan hidup kami. Ejar melalui pembacaan hari ini menegur kami untuk tidak seperti bangsa Israel yang terus-menerus gagal dan tidak taat. Tapi kami mau mendengar dengan hati kami, percaya dengan sungguh-sungguh, dan punya keberanian untuk melakukannya. Dan disitulah hidup kami boleh diubahkan hari demi hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.